Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelimpahan rezeki, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabatku, terima kasih banyak para sedulurku telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan-kebaikan para sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah tema yang menarik, yaitu tentang kisah hikmah dan karomah para waliullah. Ada seorang waliullah dari daerah Banten. Beliau bernama Abuya Bustomi. Nama aslinya adalah Ahmad Bustomi bin Ahmad Jasuta. Beliau merupakan seorang pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah di daerah Pandeglang, Banten. Sejak kecil, Abuya Bustomi ini senantiasa memperdalam ilmu agama Islam. Bahkan beliau ini sempat nyantri di beberapa pesantren dan belajar dari sekitar 73 orang guru yang merupakan ulama-ulama besar pada zaman itu. Pada saat beliau menjadi santri, beliau telah hatam sekitar 835 kali Al-Quran. Jadi beliau ini adalah orang yang berbakat, beliau ini adalah orang yang senang memperdalam ilmu agama Islam, belajar dari berbagai macam ulama yang tersohor pada zaman itu. Sebagai seorang ulama besar dan waliullah, maka Abuya Bustomi ini memiliki banyak sekali karomah. Berikut saya rangkum beberapa karomah yang dimiliki oleh Abuya Bustomi. Karomah yang pertama, memasuki dimensi bangsa gaib dan menyembuhkan orang sakit. Jadi kisah ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Bustomi kepada Kiai Haji Jamaluddin pada saat beliau sedang di Mekah. Jadi dikisahkan pada saat Kiai Haji Bustomi ini sedang nyantri di pondok pesantren yang diasuh oleh Mama Ajengan Bakri, Sempur Purwakarta. Kemudian beliau ini diberikan sebuah ijazah berupa wiridan. Mama Ajengan Bakri kemudian berkata kepada muridnya, yaitu Abuya Bustomi ini, "Wahai muridku Abuya Bustomi, nampaknya berbagai macam ilmu agama telah saya ajarkan kepada engkau. Semoga saja ilmu-ilmu yang saya ajarkan kepadamu kelak akan bermanfaat untuk kehidupanmu. Namun ada satu lagi yang akan aku ijazahkan atau akan aku berikan kepadamu, yaitu amalan berupa wiridan." Kemudian Mama Ajengan Bakri ini memberikan sebuah amalan atau wiridan kepada muridnya, yaitu Abuya Bustomi. Kemudian berpesan bahwa wiridan ini dibaca dan juga sambil berpuasa sekian lamanya. Setelah engkau berpuasa dan setelah engkau membaca wiridan ini, maka setelah itu engkau jangan membaca wiridan ini lagi. Cukuplah engkau simpan, karena semoga saja suatu saat nanti amalan wiridan ini akan engkau butuhkan. Kemudian Abuya Bustomi mengikuti saran gurunya ini, akhirnya menjalani puasa dengan petunjuk yang telah diberikan oleh gurunya, kemudian membaca wiridan tersebut. Akhirnya telah selesai sudah tugasnya untuk membaca wiridan itu. Kemudian Mama Ajengan Bakri ini berkata kepada muridnya, "Sebaiknya engkau melanjutkan memperdalam ilmu agama Islam, belajar ke pesantren Kresek di daerah Garut yang diasuh oleh Mama Oco atau Kiai Haji Busrol Karim." Kemudian Abuya Bustomi mengikuti saran gurunya tersebut. Akhirnya beliau permisi kepada gurunya dan melanjutkan untuk belajar ke daerah Garut, yaitu ke pesantren yang diasuh oleh Mama Busrol Karim atau Kiai Haji Busrol Karim atau Mama Oco. Akhirnya beliau berangkat ke sana. Namun pada saat itu Mama Oco atau Kiai Haji Busrol Karim ini sedang mengalami sakit. Karena pada saat itu, pada saat Kiai Haji Busrol Karim seperti biasa sebagai seorang ulama, beliau itu mendawamkan sebuah amalan berzikir. Setiap malam Kiai Haji Busrol Karim ini berzikir. Namun pada suatu malam ketika beliau sedang berzikir, tiba-tiba saja nampaklah 2 ekor ular. Begitu melihat ada 2 ekor ular berada di depannya, maka hal tersebut membuat Kiai Haji Busrol Karim ini atau Mama Oco ini kemudian menjadi kaget. Yang tadinya beliau berzikir itu tidak ada apa-apa, tiba-tiba saja begitu di tengah-tengah beliau berzikir, tiba-tiba saja di depannya itu muncul 2 ekor ular.
Jika kita merujuk kepada sunnah Nabi Allah Muhammad SAW, maka jika kita bertemu dengan ular, karena ular itu adalah binatang yang berbahaya, maka disunahkan untuk membuat wafat ular tersebut. Maka pada saat itu Kiai Haji Busrol Karim akhirnya mencoba membuat wafat ular tersebut. Akhirnya 1 ekor ular itu berhasil beliau buat wafat pada saat itu. Yang satunya lagi itu berhasil kabur. Yang satunya bisa dibuat wafat, namun ular yang satunya lagi itu berhasil lolos dan kabur. Setelah kejadian tersebut, besok harinya Kiai Haji Busrol Karim ini mengalami sakit yang aneh. Beliau sudah berobat kemanapun dan beliau sudah mensyariati apapun, namun tetap saja sakitnya ini belum juga sembuh. Akhirnya pada saat itu Abuya Bustami kemudian masuk ke pesantren tersebut. Selama sekitar 1,5 bulan beliau belajar dan nyantri di tempat tersebut. Pada saat itu karena Mama Oco atau Kiai Haji Busrol Karim ini sedang sakit, maka Abuya Bustami ini belum bisa bertemu dengan Mama Oco. Namun beliau mendapatkan pengajaran dari ustadz-ustadz dan para kiai yang lainnya. Kemudian sakit yang dialami oleh Mama Oco ini kian hari kian semakin parah, bahkan sudah berobat kemanapun juga belum sembuh. Keluarga dan anak-anak dari Mama Oco ini berusaha untuk berikhtiar mencari wasilah apa yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang tuanya, yaitu Mama Oco ini. Kemudian pada suatu hari anak dari Mama Oco ini bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu akan ada orang yang bisa menyembuhkan sakit dari ayahnya, yaitu Mama Oco. Orangnya itu berasal dari daerah Banten. Dan juga orangnya itu adalah seorang santri yang masih pemula, santri yang baru masuk. Di mimpi tersebut, anak dari Mama Oco ini mendapatkan semacam ilham atau ilapat. Pada malam yang bersamaan, Abuya Bustami juga ternyata bermimpi lagi, yaitu beliau bermimpi bertemu dengan gurunya, yaitu Mama Ajengan Bakri. Di dalam mimpinya tersebut berpesan kepada Abuya Bustami agar Abuya Bustami menggunakan wiridan yang telah ia pelajari dari beliau. Kemudian wiridan tersebut digunakan untuk mengobati Mama Oco. Kemudian besok harinya itu dikumpulkanlah para santri sekitar 1.500 santri. Kemudian santri yang berasal dari daerah Banten itu dipisahkan. Ada banyak santri yang dari daerah Banten, kemudian ditanyakan satu persatu santri yang berasal dari Banten yang santri masih baru. Dari sekian banyak santri yang diinterview itu rata-rata mereka itu sudah nyantri di pesantren tersebut itu selama 1-2 tahun. Hanya Abuya Bustami lah yang baru nyantri di pesantren tersebut selama 1,5 bulan. Akhirnya setelah melihat ciri-ciri Abuya Bustami sama seperti yang dimimpinya, maka Abuya Bustami kemudian dipanggil dan kemudian dimintai pertolongan untuk mengobati Mama Oco atau gurunya itu. Setelah itu akhirnya Abuya Bustami masuk ke ruangan Mama Oco, dan pada saat itu Abuya Bustami kemudian sholat hajat 2 rakaat, kemudian membaca amalan wiridan yang telah ia pelajari, telah ia dawamkan, telah ia kuasai, yang telah diberikan oleh gurunya, yaitu Mama Ajengan Bakri. Setelah beliau membaca wiridan tersebut, tiba-tiba saja Abuya Bustami ini masuk ke dimensi alam gaib, yaitu masuk ke dimensi alam jin. Ternyata Mama Oco ini ruhiyahnya itu dibawa ke alam jin, karena ternyata pada saat itu ketika Mama Oco itu telah membuat wafat ular, ternyata ular itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Ular itu adalah jelmaan dari sepasang suami istri bangsa jin yang baru saja menikah, yang sedang berbulan madu, sehingga menampakkan wujud ke dalam dunia manusia. Namun pada saat itu akhirnya yang satunya itu bisa dibuat wafat, yang satunya itu bisa pulang kembali ke alamnya dan melaporkannya ke Raja Jin, sehingga Raja Jin murka, sehingga membuat Ro'yan dari Mama Oco ini dibawa ke alam jin. Ro'yan ini adalah sukma di bawah ruh, yang biasa ketika kalau kita tidur maka Ro'yan inilah yang melayang-layang. Kemudian Ro'yan ini akan kembali lagi ke tubuh kita ketika kita bangun tidur. Ketika kita tidur maka ruhnya tetap ada, namun ro'yannya ini bisa keluar dari tubuh kita. Pada saat itu ro'yannya lah yang diambil oleh bangsa jin. Pada saat itu ro'yan dari Mama Oco ini ditahan di kerajaan bangsa jin. Pada saat itu dibelenggu oleh para punggawa-punggawa kerajaan bangsa jin.
Setelah masuk ke alam jin, kemudian Abuya Bustami itu bertemu dengan para pengawal dari bangsa jin. Kemudian beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditanya oleh bangsa jin, engkau ini siapa? Wahai anak manusia, engkau telah masuk ke alam jin. Kemudian Abuya Bustami memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Bustami, saya adalah seorang santri. Kemudian bangsa jin ini berkata, apakah maksud dan tujuanmu sampai engkau mau masuk ke dimensi alam gaib ini, sampai engkau masuk ke dimensi jin ini? Kemudian Abuya Bustami berkata bahwa saya masuk ke dimensi bangsa jin ini untuk menyelamatkan guru saya, yaitu Mama Ocho, yang pada saat ini engkau tahan, yang pada saat ini engkau belenggu. Kemudian akhirnya dihadapkan dengan sang raja jin. Sang raja jin akhirnya berkata kepada Abuya Bustami, wahai anak manusia, wahai Bustami, tahukah engkau kesalahan yang telah dilakukan oleh gurumu itu yang bernama Mama Ocho ini adalah karena ia telah membuat wafat salah satu bangsa jin atau salah satu bangsa kami. Ada bangsa kami yang telah menikah, sepasang pengantin baru, kemudian sedang berbulan madu, kemudian akhirnya salah satunya itu dibuat wafat oleh Mama Ocho ini. Dan salah satunya ini akhirnya melapor kepada bangsa kami, sehingga kami memberikan hukuman kepada orang yang telah membuat wafat bangsa jin ini. Maka pada saat itu akhirnya berdebatlah antara Abuya Bustami dengan Raja Jin. Kemudian Abuya Bustami berkata kepada sang Raja Jin ini, wahai Raja Jin, sesungguhnya bangsa kalianlah yang salah. Sesungguhnya bangsa kalianlah yang salah. Kenapa bangsa kalian ini masuk ke dimensi kami, bangsa manusia, kemudian kalian ini berubah wujud menjadi 2 ekor ular. Kami bangsa manusia sebagai penganut agama Islam itu ketika melihat ular itu disunahkan untuk membuat wafat ular tersebut. Maka guru saya yaitu Mama Ocho tidak salah. Yang salah itu adalah bangsa kalian, yaitu bangsa jin. Kenapa kalian bangsa jin berubah wujud menjadi 2 ekor ular? Kami sebagai manusia yang beragama Islam itu disunahkan untuk membuat wafat ular, karena ular adalah binatang yang berbahaya bagi kami. Kami disunahkan untuk membuat wafat ular tersebut sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama yang kami anut. Kesalahannya itu adalah bangsa kalian itu berubah wujud menjadi 2 ekor ular dan tidak memberitahu kepada kami bahwa kalian ini adalah bangsa jin. Andai saja kalian pada saat itu ketika berubah menjadi ular kemudian berkata bahwa kalian ini adalah bangsa jin, kemudian kami manusia membuat wafat ular tersebut, maka kamilah yang salah. Namun pada saat itu kalian yang telah berubah jadi ular itu diam saja, sehingga kami manusia mengira bahwa itu adalah ular sungguhan, bukan jelmaan dari bangsa kalian. Oleh karena itu bukan kesalahan kami sebagai manusia, karena kami hanya menjalankan peran kami sebagai manusia, menjalankan syariat-syariat kami sebagai pemeluk agama Islam yang baik, yaitu disunahkan untuk membuat wafat ular-ular atau binatang berbisa yang membahayakan kami. Mendengar penjelasan dari Abuya Bustami ini kemudian membuat tersadar sang Raja Jin ini. Mungkin juga karena karomah yang dimiliki oleh Abuya Bustami sehingga mampu menyadarkan bangsa jin ini. Karena alasan yang disampaikan oleh Abuya Bustami itu adalah sebuah kebenaran. Karena pada saat itu Mama Ocho membuat wafat ular yang berada di depannya ketika beliau sedang berzikir itu karena tidak sengaja, karena tidak tahu bahwa itu adalah jelmaan dari bangsa jin. Jadi bukan niatan untuk membuat wafat bangsa jin seperti yang dituduhkan oleh sang Raja Jin ini. Mendengar penjelasan yang begitu gamblang dari Abuya Bustami ini, akhirnya sang Raja Jin ini bisa memaklumi dan bisa memahami. Baiklah wahai Bustami, saya memahami penjelasanmu. Oleh karena itu gurumu memang tidak salah. Gurumu itu tidak berniat untuk membuat wafat bangsa kami. Bangsa kami yang telah berubah wujud menjadi 2 ekor ular, itulah yang salah. Karena wujudnya itu bukan sesuai dengan aslinya, karena wujudnya itu masuk kepada dimensi kalian. Kemudian sang Raja Jin ini kemudian berkata lagi kepada Abuya Bustami, wahai Bustami, apakah yang engkau inginkan? Kami akan memenuhinya. Jika engkau menginginkan harta, maka kami akan memberikan engkau harta. Jika engkau menginginkan apapun, maka kami akan mencoba mewujudkannya untukmu. Silakan engkau sebut apapun yang kau inginkan, maka niscaya akan kami berikan kepadamu.
Kemudian Abu Ya Bustami berkata, "Tidak, terima kasih. Saya tidak menginginkan apa-apa, saya tidak meminta apa-apa. Saya datang ke alam kalian ini hanya untuk menyelamatkan guru saya, yaitu Mama Ocho. Cukup doakan saya menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi agama saya, yaitu agama Islam." Kemudian sang Raja Jin berkata lagi, "Wahai Bustami, jika suatu saat nanti engkau menginginkan bantuan kami, jika engkau ingin membuat pesantren dan engkau ingin bantuan kami, maka kami akan mengerahkan pasukan kami untuk membantumu membuat pesantren." Kemudian Abu Ya Bustami berkata lagi, "Tidak, terima kasih, saya tidak menginginkan hal tersebut. Cukuplah engkau mendoakan saya saja agar saya menjadi orang yang soleh." Kemudian ditawari apapun oleh bangsa jin, ditawari permintaan apapun oleh bangsa jin, namun Abu Ya Bustami tetap menolak. Akhirnya sebagai kenang-kenangan, sang Raja Jin ini memberikan sebuah cincin, yaitu cincin yang berwarna merah. Kemudian setelah itu Abu Ya Bustami permisi dengan baik-baik dan pulang lagi ke alam dunia. Setelah beliau ini pulang lagi ke alam dunia, akhirnya Mama Ocho ini akhirnya alhamdulillah bisa sehat dan sembuh. Ini adalah sesuatu yang aneh. Tetapi kalau kita berbicara masalah kegaiban atau bangsa gaib, memang bangsa gaib itu betul-betul ada. Dan kadangkala juga banyak cerita-cerita bangsa jin itu bisa berubah wujud menjadi ular. Kemudian ketika kita sedang melintas, karena kita melihat ular, maka kita membuat wafat ular tersebut. Namun ular itu ternyata perwujudan dari bangsa jin yang energinya sedang lemah. Oleh sebab itu, para sahabat-sahabatku, sebaiknya jika kita bertemu dengan ular, itu kita harus hati-hati dulu. Jadi kalau toh ular itu sekiranya tidak membahayakan, maka sebaiknya jangan dibuat wafat, kasihan juga. Tetapi kalau sekiranya ular itu membahayakan, sekalipun ular itu jelmaan dari bangsa jin sekalipun, kita lawan saja mereka, kita buat wafat saja mereka, karena mereka membahayakan kita. Kemudian karomah Abu Ya Bustami yang kedua, yaitu beliau ini mampu mencabut pohon yang sangat besar. Jadi dikisahkan pada saat awal-awal Abu Ya Bustami itu mendirikan sebuah pesantren yang bernama Al-Hidayah di daerah Pandeglang, Banten. Karena banyak muatan-muatan politis dan juga karena perbedaan pilihan, maka membuat banyak orang yang tidak suka dengan berdirinya pesantren yang diasuh oleh Abu Ya Bustami ini. Bahkan banyak terjadi intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang dari pihak luar. Namun hal tersebut ini tidak menyurutkan niat Abu Ya Bustami untuk terus membuat pesantren dalam rangka menyiarkan agama Islam, dalam rangka mencerdaskan para santri-santrinya, dalam rangka mengajarkan para santri-santrinya tentang agama tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Beberapa intimidasi sudah terjadi, namun tetap saja Abu Ya Bustami bertahan. Karena sudah berbagai macam cara dilakukan untuk menggagalkan berdirinya pesantren tersebut dan tidak berhasil, maka akhirnya pada suatu hari itu dikerahkanlah banyak orang. Ada puluhan orang itu mengepung pesantren tersebut. Jadi puluhan orang itu, para preman-preman bayaran ini itu menggunakan banyak senjata tajam. Puluhan orang menggunakan senjata tajam kemudian mengepung pesantren tersebut dan memberikan intimidasi agar Abu Ya Bustami ini segera membatalkan pembangunan pesantren dan juga segera pergi dari tempat tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat ciut nyali Abu Ya Bustami. Bahkan pada saat itu bukannya malah takut melihat puluhan orang yang bersenjata, tetapi Abu Ya Bustami justru malah keluar. Kemudian kebetulan di dekat pesantrennya itu ada sebuah pohon yang besar. Kemudian dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat karomah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ajaib pohon yang besar itu akhirnya dicabutlah oleh Abu Ya Bustami. Kemudian diangkatlah ke depan. Ditunjukkanlah kepada para puluhan orang yang mengepung pesantren tersebut. Melihat keajaiban tersebut, melihat hal yang aneh tersebut di depan mata mereka, akhirnya hal itu membuat ciut nyali para preman-preman tersebut, sehingga mereka itu kabur lari tunggang langgang. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya kepada orang-orang yang soleh, yang senantiasa menyiarkan agama Islam, senantiasa berbuat baik, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sudut pandang ilmu Nusantara, maka ada sebuah ilmu legendaris Jawa yang namanya itu adalah Gajah Sewu. Konon
Jika orang menguasai ilmu gajah sewu, maka tenaganya itu sama seperti 1000 ekor gajah. Bahkan orang itu bisa mencabut pohon yang begitu besar dengan akar-akarnya. Kalau dalam kisah film itu ada namanya kisah film Kaca Benggala, yaitu yang diperankan oleh Adjie Pangestu, yaitu Demang Kembang Sempol atau Mondosio yang memiliki ilmu ini, yaitu ilmu gajah sewu. Itu dikisahkan bisa mencabut pohon yang begitu besar. Namun kemungkinan kalau Abuya Bustami ini berbeda, karena beliau ini bukan menggunakan kesaktian yang datangnya dari bangsa jin atau bangsa gaib, tetapi beliau ini diberikan karomah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karomah Abuya Bustami yang ketiga, yaitu mampu merubah air sawah menjadi bensin. Jadi dikisahkan pada saat itu Abuya Bustami ini adalah seorang tokoh kader dari P3 atau partai yang berlambang Ka'bah. Karena masalah perbedaan politik kepartaian yang membuat banyak intimidasi itu terjadi. Pada suatu hari Abuya Bustami dan para kader partai P3 itu hendak pawai di jalan. Seperti biasa ketika menjelang pemilu itu diberikan waktu untuk pawai atau kampanye. Pada saat jadwal P3, yaitu Abuya Bustami dan kawan-kawannya ini turun ke jalan, pada saat itu seperti ada sabotase, yaitu pada hari itu semua pom bensin yang berada di daerah Pandeglang, Banten itu kosong. Sehingga hal tersebut itu membuat menghambat kampanye dari P3 ini, karena mereka ini sebagian masih ada bensin mungkin bisa berjalan, namun yang tidak ada bensin atau tinggal sedikit bensinnya itu maka tidak bisa melakukan konvoi atau tidak bisa kampanye pada saat itu. Kemudian pihak panitia merasa kebingungan sehingga berkoordinasi dengan Kiai Haji Abuya Bustami ini. Kemudian menyampaikan bahwa seluruh pom bensin ini telah dikosongkan oleh salah satu rival dari partai P3. Karena pada hari-hari sebelumnya ketika partai lain itu diberikan waktu untuk kampanye, maka semua pom bensin penuh, tidak kosong seperti saat itu. Kemudian Abuya Bustami bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau berkata, baiklah, mungkin solusinya begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan yang kekurangan bensin itu ambillah air dari sawah, kemudian masukkanlah ke tangki bensinnya. Sampaikan hal itu kepada seluruh jamaah, seluruh para hadirin yang ikut dalam kampanye pawai tersebut. Akhirnya pihak panitia merasa kebingungan dengan instruksi yang diberikan oleh Abuya Bustami ini. Karena kan bagaimana mungkin yang namanya air sawah udah kotor, berlumpur, kemudian mau dimasukin ke tangki bensin, ke tangki kendaraan, entah itu kendaraan bermotor atau bahkan tangki mobil. Tentunya hal tersebut itu akan mampu merusak mobil. Karena yang berkata adalah Abuya Bustami, seorang ulama besar, seorang waliullah yang terpercaya di daerah mereka, maka mereka akhirnya percaya. Kemudian menyampaikan hal tersebut kepada para jamaah atau para peserta pawai kampanye P3 tersebut. Awalnya para peserta merasa ragu karena khawatir akan merusak tangki kendaraan mereka. Namun setelah mempertimbangkan bahwa yang menyarankan adalah seorang waliullah dan ulama besar Abuya Bustami, maka mereka akhirnya yakin dan percaya. Kemudian kendaraan-kendaraan partai P3 ini akhirnya mengambil air di sawah. Dari sawah itu diambil airnya, kemudian dimasukkan ke tangki bensin, kemudian dimasukkan ke tangki kendaraan mereka masing-masing. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja yang tadinya bensin itu kosong, kemudian dikasih air sawah, tiba-tiba saja air sawah itu berubah menjadi bensin, dan kendaraan mereka itu bisa berjalan normal seperti biasa, tidak rusak, tidak apapun. Subhanallah, ini adalah sebuah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ulama besar, yaitu Abuya Bustami. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu adalah tentang keberadaan bangsa gaib dan bangsa jin. Kadangkala orang-orang yang hanya mengandalkan logikanya saja itu tidak pernah meyakini adanya keberadaan makhluk-makhluk halus, makhluk astral atau bangsa jin. Namun sebenarnya mereka itu ada di sekitar kita. Bukan untuk kita takuti, kita berbeda alam dengan mereka.
Namun ada kalanya mereka itu bisa menampakkan wujud, namun ada kalanya mereka itu bisa merubah diri menjadi apapun yang mereka inginkan. Biasanya itu mereka bangsa jin itu bisa merubah diri menjadi binatang seperti ular, seperti kucing, seperti binatang apapun, terutama binatang-binatang yang berwarna hitam. Maka jika para sahabat-sahabatku melihat ada binatang yang berwarna hitam pekat seluruhnya, entah itu ular yang hitam pekat seluruhnya, maka harus berhati-hati karena bisa jadi itu adalah penjelmaan dari bangsa jin. Karena bangsa jin itu lebih menyukai kepada warna-warna yang hitam pekat. Walaupun mungkin sebetulnya yang namanya mencolok putra, mencolok putri, yang namanya jin itu kan bisa mencolok putra, bisa mencolok putri. Jin itu bisa berubah menjadi apapun sesuai yang ia inginkan. Tetapi biasanya itu berubah wujud menjadi ular berwarna hitam atau binatang apapun yang berwarna hitam pekat. Ketika kita bertemu dengan ular yang berwarna hitam, kadangkala ular hitam itu masuk ke rumah kita, mungkin betul sunnahnya itu harus kita buat wafat ular tersebut. Tetapi ada baiknya kita usir dulu ular tersebut. Jadi yang pertama itu jangan dulu dibuat wafat, tapi kita usir dulu ular itu, kita buang keluar. Tetapi jika ular itu datang lagi kemudian mengganggu lagi, maka barulah kita buat wafat. Berarti ular itu mengganggu manusia. Tetapi kalau ular itu tidak mengganggu, maka ya tidak ada salahnya kalau kita buang saja. Kalau memang itu jelmaan dari bangsa jin, biarlah mereka hidup, tidak kita ganggu. Kalau memang itu adalah ular biasa, biarkan juga ular itu hidup, asal ular itu tidak mengganggu kita bangsa manusia. Karena para sahabatku, ada sebuah kisah yang memang kisah nyata juga. Itu ada seorang yang membuat wafat ular, kemudian ternyata ular itu adalah sosok jelmaan dari anak bangsa jin. Karena anaknya dibuat wafat, maka orang tuanya itu nggak terima, sehingga orang yang membuat wafat ular tersebut itu akhirnya dirasuki dan ngoceh-ngoceh orangnya itu ngoceh-ngoceh segala macam, kemudian berkata bahwa yang telah dibuat wafat itu adalah anaknya. Kemudian dia berkata, saya ingin dia utang nyawa dibayar nyawa, saya ingin orang ini juga wafat juga, saya dan dia harus wafat bersama karena dia telah membuat wafat anak saya. Jadi ketika diruqyah, ketika dia apapun, jin itu keluar, masuk lagi. Jadi memang karena semacam dendam kesumat yang sangat membara dari bangsa jin karena anaknya sudah dibuat wafat. Namun para sahabat-sahabatku, kita adalah manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan bangsa jin memang ada, tapi bukan untuk kita takuti. Bangsa jin bukan untuk kita takuti. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bangsa jin juga sama, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut kepada bangsa jin, tetapi kita juga menghormati bangsa mereka, yaitu bangsa jin. Karena bangsa jin juga memiliki kehidupan sendiri, memiliki rumah tangga sendiri, memiliki kerabat sendiri, memiliki keluarga sendiri. Karena jika kita mengganggu bangsa jin, itu biasanya bangsa jin itu akan memanggil teman-temannya karena nggak terima. Ketika kita mencoba meruqyah atau mengobati orang yang kena kesurupan, kemudian orang itu ada jin di dalamnya dan jin itu bisa kita kalahkan, jin itu akhirnya nggak terima dan mengadu kepada teman-temannya, sehingga tiba-tiba saja kita ketemu lagi dengan orang lain yang kesurupan lagi dengan jin yang berbeda. Itu adalah dimensi mereka yang mereka mencoba keilmuan kita, maka terus menerus. Maka ada baiknya kita juga berbuat baik kepada bangsa mereka. Bukan kita menyembah mereka atau memanfaatkan mereka, jangan, bukan seperti itu. Tetapi kita juga berbuat baik kepada mereka tuh maksudnya begini, ketika ada tempat-tempat di mana bangsa jin, bangsa gaib itu bersemayam seperti di selokan, janganlah kita menyiram air panas di selokan misalkan seperti itu, karena kan nggak ada manfaatnya juga. Kalau rumah kita ada water heater, ya berarti bukan karena kesalahan kita, karena memang kita lagi mandi kebetulan airnya panas kena bangsa mereka, itu kan bukan kesalahan kita. Tapi kalau secara tidak sengaja tanpa sebuah keperluan, kita tiba-tiba saja membuang segala sesuatu itu sembarangan ke selokan air panas, ya sebaiknya jangan, karena dikhawatirkan ada bangsa jin yang mendiami tempat tersebut dan terganggu dengan keberadaan kita. Ada baiknya kita sesama makhluk ciptaan Allah ini saling berdamai, saling selaras, saling berbaik hati. Manusia dengan bangsa jin, dengan hewan, binatang, dan tumbuhan, semuanya itu saling berbaik-baikan, tidak bermusuh-musuhan. Maka
Alangkah indahnya hidup ini. Mungkin demikian saja para sahabat-sahabatku ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.